Salam jumpa lagi. Kali ini kita akan bicara soal kenaikan pangkat dalam penyerahan jabatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, hingga Desember 2021. Bagaimana agar bisa naik pangkat dalam penyerahan jabatan? Ayo kita simak video ini. Pejabat administrasi yang melakukan atau yang melaksanakan penyerahan jabatan itu dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat dilakukan apabila telah mencapai angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, bagi pejabat administrasi yang melaksanakan penyerahan jabatan, itu masih ada peluang untuk dapat naik pangkat. Syarat dan ketentuan adalah pemenuhan angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif ini diperoleh dari angka kredit penetapan awal pada saat penyerahan jabatan ditambah dengan selisih yang harus dipenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat. Jadi, agar dapat memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat. Syarat dan ketentuan berikutnya adalah dalam hal pejabat administrasi telah menduduki pangkat tertinggi, ya biasa disebut pangkat puncak, pada jabatan administrasinya, pejabat administrasi yang diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional melalui penyerahan jabatan tidak diberikan kenaikan pangkat dengan pertimbangan telah mencapai pangkat tertinggi atau pangkat puncak pada karir jabatan administrasi yang didudukinya. Nanti akan kita bahas nih. Jadi, pejabat administrasi seperti apa? Eselon seperti apa? Jabatan seperti apa yang bisa naik pangkat setingkat lebih tinggi? Jadi, tidak semua pejabat administrasi yang mengalami penyerahan itu naik pangkat. Memang ada kriteria, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar bisa naik pangkat. Jadi syarat dan ketentuannya itu akan kita sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu bisa menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis nantinya. Pejabat administrasi hanya dapat dilakukan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi apabila terdapat jenjang jabatan yang lowong, serta mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, agar dapat menekan tombol subscribe di bawah ini dan tombol lonceng agar selalu dapat memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis di YouTube. Selanjutnya, syarat dan ketentuan berikutnya adalah pejabat administrasi pangkat puncak pada jabatan administrasinya, namun masih di bawah pangkat tertinggi pada jenjang jabatan fungsional penyerahannya, pejabat tersebut dapat diberikan kenaikan pangkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya tersebut. Syarat dan ketentuan berikutnya lagi adalah pejabat administrasi itu diwajibkan, diharuskan
untuk mengumpulkan angka kredit kumulatif pada jenjang jabatannya sebesar kebutuhan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang diduduki. Syarat dan ketentuan selanjutnya adalah pejabat administrasi yang menduduki pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang jabatan fungsionalnya diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada video berikutnya, kita akan bicara soal eselon dan jenjang pangkat yang dapat naik pangkat pada proses penyetaraan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Jadi, eselon mana saja, jenjang pangkat yang mana saja yang dapat naik pangkat setelah proses penyetaraan jabatan yang dilakukan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu dapat menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar video-video berikutnya itu teman-teman dapat memperoleh notifikasi. Jadi sebagai informasi bahwa misalnya eselon 4 itu terbagi dua, eselon 4A dan eselon 4B. Kalau eselon 4A itu pangkat terendah adalah 3C dan pangkat tertinggi adalah 3D. Karena dia adalah pejabat pengawas apabila disetarakan berarti karena dia telah menduduki pangkat 3D sebagai ahli muda, pejabat eselon 4A itu tidak bisa memperoleh kenaikan pangkat karena telah mencapai pangkat puncak. Berbeda dengan pejabat eselon 4B. 4B itu pangkat terendah 3B dan pangkat tertinggi 3C. Karena ahli muda pangkat tertingginya adalah 3D, sehingga eselon 4B yang masih pangkat tertinggi 3C itu masih dapat naik pangkat ke jenjang kepangkatan 3D. Itu adalah salah satu contoh. Nanti video berikutnya itu kami akan jelaskan dari eselon 5 hingga eselon 1. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.